Sebab Engkau layak Tuhan kami tinggikan, sebab Engkau adalah Allah yang layak kami puja. Kami masyurkan Engkau adalah pusat dari segala kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa jikalau kami hari ini ada, kami bisa beribadah, itu semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, kami izinkan Engkau pagi hari ini untuk intervensi hidup kami, berbicara dalam hidup kami melebihi pikiran kami dapat mengerti. Dan biarlah firman hari ini Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Grow Center Family. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saudara, 2 bulan ini adalah 2 bulan yang sangat exciting sekali saudara. Kenapa? Karena dari minggu ke minggu saya dengarkan saudara bagaimana Pastor Andi berbagi tentang value di gereja kita. Dan kemarin Pastor Timmy saudara menyampaikan value yang luar biasa. Berapa banyak saudara diberkati? Dan hari ini saya akan mencoba melanjutkan saudara apa yang Pastor Timmy sampaikan. Kalau saudara mengikuti minggu lalu saudara akan mendapati bahwa ini adalah GC 7.0 saudara. Bagaimana pilar yang pertama ini berbicara tentang invitation, undangan saudara untuk love God. Dan yang kedua ini saudara, pilar yang kedua ini berbicara invitation untuk kita love people. Amin saudara. Dan jikalau kedua pilar ini saudara terus kita lakukan, itu akan membuat satu namanya apa saudara? God's culture. Akan menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, hari ini saya ingin coba melanjutkan apa yang Pastor Timmy sampaikan. Saudara, untuk membangun sebuah culture, itu kita perlu namanya environment. Perlu ruang, perlu tempat, perlu waktu, perlu orang. Betul? Sehingga agar GC 7.0 ini saudara bisa termanifestasi secara maksimal di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita perlu environment yang tepat saudara. Kita membutuhkan sebuah tempat atau lingkungan untuk kita bisa melakukan dan mempraktekkan semuanya ini. Betul saudara? Memang benar kita bisa ngomong gini, Pastor, saya bisa kok lakukan GC 7.0 ini di dalam kehidupan saya sendirian. Saya bisa kok God Center sendirian. Saya bisa kok saudara mungkin generous sendirian. Tapi tahukah saudara, supaya semuanya itu bisa bertumbuh maksimal, maka kita perlu environment, dan environment itu namanya komunitas atau community. Amin. Nah, saudara, komunitas itu adalah tempat untuk kita bisa mempraktekkan love God and love people. Saya ulangi. Komunitas adalah tempat untuk kita bisa mempraktekkan secara nyata love God and love people. Saudara, untuk kita menangkap pewahyuan, untuk kita mendengarkan Tuhan bicara sama kita, kita perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Betul saudara? Saudara perlu saat teduh, saudara perlu berdoa, saudara harus punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi tahukah saudara, untuk kita bisa melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan, untuk kita bisa menyatakan saudara, apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, kita lakukan, kita perlu sebuah tempat. Kita perlu namanya apa saudara? Komunitas di dalam hidup kita. Amin. Kayaknya temenin saya deh, Sam. Supaya saudara tidak bengong sendirian, oke. Coba saya lihat pelan-pelan. Saudara, untuk mengembangkan talenta, saudara bisa kembangkan talenta sendirian. Betul? Saudara jago gambar,
saudara bisa kembangkan talentamu sendirian. Tapi untuk mengembangkan karakter, saudara perlu orang lain. Talenta akan membawa hidup saudara naik ke atas di posisi puncak. Semakin kamu memiliki talenta, kamu semakin hebat, semakin pintar, semakin berprestasi, hidupmu akan naik ke atas. Tapi yang membuat hidup kita bisa bertahan di atas ketika Tuhan angkat, kita semua tahu, itu adalah karakter. Dan kita tidak bisa mengembangkan karakter sendirian. Makanya kenapa saudara GC 7.0 ini hanya akan bisa maksimal terjadi dalam hidup kita ketika kita saudara berkomunitas, ada orang lain. Bagaimana saudara mempraktekkan generous kalau saudara sendirian? Betul, saudara bisa nabur tanpa saudara harus berhubungan dengan orang lain. Saudara bisa mengasihi mungkin saudara tanpa berhubungan dengan orang lain. Saya bisa sendirian, tapi ada poin-poin tertentu dalam hidup kita. Kita itu nggak perlu sendirian, nggak bisa sendirian. Kita perlu namanya komunitas. Makanya saudara sadar nggak sadar, our God is the God of community. Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tidak ngomong begini, Bapa lalu panggil anak, Yesus, Yesus, Yesus ini. Nyiptain bumi bagian kamu. Aku mau di surga aja duduk sambil denger lagu jazz sambil minum kopi latte. Bapak nggak bilang begitu. Waktu Kejadian pasal yang pertama, Tuhan berfirman begini, baiklah kita. Betul saudara? Tuhan katakan baiklah kita menciptakan, lalu berfirmanlah saudara Tuhan. Tuhan yang ada di situ adalah Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, karena dikatakan baiklah kita. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam, dan setelah Adam diciptakan Tuhan bilang begini, tidak baik manusia seorang diri. Dan Tuhan setelah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan institusi yang pertama di muka bumi, yaitu namanya keluarga, komunitas saudara. Oleh karena itu saudara harus menyadari bahwa karena Allah kita Allah yang berkomunitas, maka kita harus menyadari bahwa komunitas itu penting. Makanya hari ini saya ingin berbagi kepada saudara, kenapa komunitas itu begitu penting. Kita buka saudara dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Saudara tahu cara hidup jemaat yang pertama adalah seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42 dikatakan gini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, firman Tuhan katakan hidup jemaat yang pertama itu cara hidupnya adalah mereka dikatakan saudara bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Kata persekutuan ini saudara ditulis dalam bahasa aslinya yaitu koinonia. Koinonia itu saudara memiliki 3 arti. Yaitu ada fellowship saudara. Hubungan satu dengan yang lain kita fellowship. Yang kedua ada communion yang tadi kita angkat saudara. Perjamuan kudus saudara. Kita saudara koinonia itu saudara berarti persekutuan atau persaudaraan yang sedemikian rupa digunakan untuk hubungan umat Kristen. Tapi arti yang ketiga dari koinonia adalah community. Artinya apa? Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, mereka bersekutu dalam komunitas, Kita baca lagi satu ayat. Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Saya nggak bisa buka ayatnya terlalu banyak, saudara. Nanti saudara baca di rumah. Dan dikatakan begini.
Setelah rasul-rasul ditangkap, saudara, kemudian mereka dibebaskan. Lalu firman Tuhan ini dikatakan gini, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka, perhatikan, di bait Allah. Bukankah kita hari ini ada di rumah Tuhan? Kita beribadah, saudara dengar firman Tuhan, saudara diajar Tuhan. Tapi ternyata yang kedua, saudara, mereka cuman bukan hanya beribadah di bait Allah, bukan ngajar di bait Allah, dan di rumah-rumah orang. Kalau kata dan itu bukan atau, saudara. Kalau atau milih, berarti kalau nggak di bait Allah, di rumah-rumah. Kalau dan itu berarti di bait Allah plus rumah-rumah. Jadi ada di bait Allah, juga di rumah-rumah. Dan kalau saudara perhatikan, kata rumah di situ itu ditulis dengan kata oikos, saudara. Kata rumah dalam perjanjian baru mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekonomi. Artinya begini, semakin orang kaya, rumahnya akan semakin luas, tanahnya semakin luas. Karena rumah menunjukkan status seseorang. Semakin dia kaya, tanahnya makin luas, dia akan memperkerjakan lebih banyak budak. Tapi fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Rumah adalah tempat keluarga tinggal, saudara. Suami, istri, anak-anak. Tapi saudara tahu yang ketiga, rumah itu adalah fungsi religius. Di mana seluruh isi rumah biasanya saudara mengikuti Tuhan atau dewa dari pemimpin dari rumah itu. Kalau kepala keluarganya memuja dewa A, maka seluruh keluarganya itu memuja dewa A. Makanya kalau saudara baca perjanjian baru, saudara akan mendapati ada seorang jenderal seluruh keluarganya dibaptis, seluruh keluarganya terima Yesus. Kenapa? Karena zaman itu, saudara, orang yang di rumah itu menunjukkan identitas atau siapa yang mereka sembah. Jadi saudara, rumah tadi berbicara, saudara, di rumah-rumah itu berbicara apa? Berbicara tentang, saudara, komunitas. Dan dikatakan, saudara, ayat 42 tadi, dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Komunitas, saudara, adalah sebuah tempat di mana kita akan bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Saudara mungkin katakan ini, saya bisa kok menyelesaikan amanat agung. Tapi saudara, dunia ini begitu besar, dunia ini begitu luas, saudara, begitu banyak tugas-tugas yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, betul? Oleh karena itu apa? Kita perlu namanya komunitas, saudara. Karena lewat komunitas ini, Tuhan akan pakai kita, saudara, untuk menyelesaikan amanat agung. Kita buka Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saudara, kata Kristen pertama kali muncul dari ayat ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut apa? Kristen. Jadi kalau saudara baca, kata Kristen pertama kali muncul karena ada sekelompok orang yang hidupnya berbeda. Bukan ada pribadi, saudara. Karena Petrus hidupnya berbeda, maka Petrus disebut Kristen. Enggak. Karena ada sekelompok orang yang hidupnya berbeda, maka disebut Kristen. Kekristenan bicara bukan pribadi sendiri, berbicara komunitas. Dari awal memang itu desain Tuhan. Makanya saudara, komunitas itu adalah sekelompok orang. Ini yang Pastor Timmy sampaikan ketika dia beberapa tahun lalu bicara komunitas. Sekelompok orang yang relatif kecil, yang berkumpul dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang sama. Makanya untuk melakukan nilai ini kenapa perlu komunitas? Karena ketika nilai yang sama dilakukan bersama-sama, maka itu akan membuat God culture, yang berbicara kingdom of God culture. Saudara tahu kenapa hari ini banyak orang tidak mau berkomunitas?
Saudara jangan miss nih, ini saya akan berbagi sama saudara. Karena hari-hari ini iblis sedang membuat anak-anak Tuhan terisolasi rohani. Saudara sadar nggak, iblis itu sekarang sedang mengisolasi rohani anak-anak Tuhan. Dimana begini, anak-anak Tuhan membangun kerohaniannya secara pribadi dengan Tuhan, tanpa mereka mengembangkan sikap untuk melakukannya dalam sebuah persekutuan atau komunitas. Saya ulangi, iblis sedang membuat hari-hari ini anak-anak Tuhan untuk membangun kerohaniannya secara pribadi dengan Tuhan, tanpa mereka mengembangkan sikap untuk melakukannya apa yang mereka percayai di dalam komunitas. Makanya berapa banyak saudara berkata begini, udahlah gak usah komunitas-komunitasan apalagi di masa Covid ini. Saya bisa kok ibadah sendiri, lihat YouTube, nyembah sendiri, dengar firman, sama kok. Di rumah juga hadirat Tuhannya sama kok. Saya ketika di rumah saya nangis tetap kok. Saya bisa dijamah Tuhan. Bahkan saudara mungkin pernah mendengar orang yang menempelkan tangannya di kaca, saudara dia mengalami mujizat. Betul saudara, Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan bisa bekerja melewat media apapun. Tapi saudara tahukah, iblis itu sedang mengisolasi anak-anak Tuhan dengan berkata gini, gak apa-apa, lu bertumbuh aja kerohanianmu sendiri. Makin kenal Tuhan, bertumbuh imannya. Tapi saudara tahu, tanpa saudara melakukan itu di komunitas, maka ada ayatnya firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya begini, imanmu meskipun sudah naik tinggi, tapi kalau engkau tidak melakukannya, mempraktekannya dalam komunitas, maka lambat atau cepat imanmu akan mati. Makanya saudara tahu, iblis sedang mengisolasi anak-anak Tuhan. Saya hari ini agak panjang sedikit, gak apa-apa saudara ya. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ini cerita teman saya yang cerita. Berapa banyak saudara tahu tentang Thomas? Tahu ya, Thomas Rasul. Kita taunya apa Thomas? Hah? Kereta. Itu Elior. Thomas itu saudara yang berkata begini, Tuhan, kalau aku gak mencucukkan jari, aku gak percaya. Kita selalu mendeskripsikan Thomas, orang yang kurang iman. Tapi pernahkah saudara berpikir dan merenungkan kenapa Thomas itu bisa seperti itu? Kita akan lihat ya saudara. Saudara, satu hari ada sebuah cerita tentang Lazarus mati. Saudara tahu dalam Yohanes pasal 11. Waktu Lazarus mati, Tuhan itu sengaja mundur 2 hari. Lalu muncul saudara ayat yang ke-7. Ketika Tuhan bilang sama murid-muridnya, saya singkat cerita, Lazarus sudah mati. Lalu Tuhan tuh ngomong gini, Tuhan ngomong sama murid-muridnya, yuk Lazarus sudah mati, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Tuhan ngomong sama murid-muridnya begitu, murid-muridnya ngomong, Rabi, enggak salah. Baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, coba bunuh engkau. Engkau masih mau ke sana? Itu tempat berbahaya. Ketika kamu melangkah ke sana, kamu mungkin bisa mati. Semua murid saudara coba cari alasan supaya Yesus gak pergi ke sana. Tapi saudara tahu ada satu orang, pasal yang ke-16. Ketika semua murid mencoba mencari alasan, coba next. Ayat 16 saudara mengatakan seperti ini saudara. Lalu Thomas yang sama saudara, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati
bersama-sama dengan dia. Jadi saudara bayangkan begini, ketika semua murid nolak, Tuhan jangan pergi ke sana dong, bahaya, cari alasan. Hanya satu orang namanya Thomas, dia berkata gini, udahlah bro, kita pergi ke sana. Kalau kita mati sama Yesus. Wah, dari ayat itu saudara, saya tidak pernah melihat Thomas itu kekurangan iman. Pertanyaan saya adalah begini, orang apa yang dia berani mati bersama dengan orang lain? Saudara berjemaat di tempat ini, ada saudara yang berani mati bersama Pastor Andi atau saya? Dari mukanya saya tahu. Saudara tertawa semua. Orang apa saudara yang dia berani mati bersama dengan kau Yesus? Kalaupun kita mati di sana, ayo mati. Saya percaya orang yang seperti ini adalah begini. Orang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada orang itu. Thomas, dia telah berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Dia bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi Thomas berani mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Sehingga bilang, ya udahlah, kalau gua sampai ada di sana, gua mati, ya sudah mati, nggak apa-apa. Karena aku percaya kalau sama Yesus mati pun Tuhan bisa bangkitkan, kalau mati pun aku ada di sorga. Itu Thomas. Tapi saudara tahu kenapa Thomas itu sampai bisa kehilangan imannya? Karena begini saudara, Thomas 3,5 tahun dia jalan sama Yesus, betul? Dia tidur dengan Yesus. Dia sama-sama saudara. Kemanapun Yesus berada, di situ Thomas ada. Dimanapun Yesus nginjil, dia ada. Tapi satu hari, Thomas saudara mengalami peristiwa yang menyakitkan hidupnya. Yaitu apa? Yesus naik ke atas kayu salib. Waktu di atas kayu salib dia, wah, nggak mungkin. Yesus udah pernah ngomong, aku akan bersama-sama denganmu. Nggak mungkin Yesus tinggalkan aku. Aku udah 3,5 tahun sama Yesus. Aku jalan sama-sama sama Yesus. Aku nginjil sama-sama sama Yesus. Aku berhubungan terus. Nggak mungkin Yesus tuh ninggalin aku. Nggak mungkin. Janjinya tuh pasti ditepati. 3,5 tahun aku berjalan sama dia. Tidak pernah ada satupun janji Yesus yang tidak ditepati. Tapi saudara tahu, Thomas syok. Ketika di kayu salib dia berkata begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Dan di akhirnya saudara, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Yesus mati. Saudara tahu, buat Thomas, salib itu berbicara, Yesus meninggalkan aku. Di titik itu, saya tahu Thomas sakit hatinya. Saudara pernah rasakan, saudara pernah percayakan hidupmu, jangan hidupmu deh. Saudara percayakan seluruh uangmu, saudara ditusuk dari belakang, diambil uangmu saudara. Aku nih udah ubah hidupku. Aku ini udah sepenuhnya ikut Yesus. Kok hari ini Yesus tinggalkan aku? Thomas sakit hatinya. Thomas kecewa. Saudara pernah ada yang merasakan seperti itu, ditinggal, sakitnya seperti apa? Sehingga saudara tahu, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Waktu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ada seorang wanita berkata kepada murid-muridnya, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Lalu saudara pada hari itu dikatakan begini, pada hari sudah malam, hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu yang terkunci. Kenapa pintu terkunci? Mereka ketakutan. Mereka bingung. Tuhan yang perkasa, Raja di atas segala raja, mati. Tinggalin mereka.
Mereka kehilangan pemimpin, takut. Oh, dikatakan saudara, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus di tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Saudara, kalau baca selanjutnya, Yesus menyatakan diri kepada mereka, murid-muridnya, betul? Lanjut next ayatnya. Saudara lihat, ketika semua murid berkumpul, ada satu orang yang ada di situ. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus yang tadi, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang di situ. Artinya apa? Saudara, tadinya Thomas begitu terhubung dengan orang-orang lain, dengan murid-murid. Tapi waktu Thomas mengalami kesakitan, kepahitan dalam hidupnya, Thomas putuskan mengisolasi dirinya. Udah deh, pokoknya gua tetap beriman sama Tuhan. Saya tetap nyembah Tuhan. Saya tetap nginjil. Saya tetap lakukan perintah Tuhan. Tapi mulai sekarang udah, saya gak akan izinkan ada satu orang pun untuk kembali masuk dalam hidupku dan jalan sama saya. Makanya ketika murid berkumpul, hanya satu orang namanya Thomas gak ada di situ. Dan saudara baca ayat selanjutnya dikatakan begini saudara. Maka kata murid-murid lain itu kepada Thomas. Murid itu bilang begini, kami telah melihat Tuhan. Thomas, Yesus bangkit. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bahasa gampangnya gini, bro, udahlah, mungkin Petrus datang, udahlah bro. Gue bukannya gak percaya, gue gak mau sakit lagi. Gue udah begitu menyerahkan hidupku sama Tuhan. Tuhan ninggalin, udahlah. Lu udah ngomong Yesus datang, gue bukannya gak percaya, gue gak berani buka hati gue lagi untuk percaya. Sebelum benar-benar gue lihat bukti, sampai gue cucukkan tangannya. Thomas sampai sebegitunya saudara. Tapi yang luar biasa saudara perhatikan saudara. Ayat ke-26. Firman Tuhan bilang gini, 8 hari kemudian, Thomas yang tadinya mengisolasi diri, gak mau kumpul di komunitas. 8 hari kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi selama 8 hari ini. Tapi yang saya tahu 8 hari ini, sesudah 8 hari ini, Thomas putuskan keluar dari isolasi hidupnya. Dan dia kembali saudara. Dia ada kumpul lagi sama murid-muridnya. Dan disitulah saudara tahu apa? Yesus datang. Saudara tahu ceritanya Thomas, cucukkan tangan. Saudara dengar. Waktu saya dengar ini saudara, dari teman saya yang cerita, saya nangis. Bukankah begitu banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini? Saudara pernah serahkan seluruh hidupmu, pernah berkomunitas saudara. Tapi saudara mengalami kesakitan. Saudara dihianati. Sehingga mungkin saudara hari ini yang duduk di tempat ini, saudara yang nonton di YouTube. Waktu gereja ini Pastor Andi katakan, Growth Center adalah the community church. Saudara bilang gini, udah deh Pastor, aku cukup ibadah deh di sini. Aku gak mau ikut komunitas. Pastor gak tahu sih berapa aku tuh dulu disakiti. Aku tuh di make use sama pemimpinku yang dulu. Mungkin saudara seperti Thomas ngalamin itu. Tapi saudara tahu, Thomas putuskan. Dia keluar dari kesakitannya. Dia putuskan keluar dari isolasinya. Dia bergabung komunitas. Saya akan tutup dengan ini. Saudara tahu kenapa iblis ingin tidak saudara gabung dengan komunitas? Saudara tahu kenapa iblis ingin mengisolasi rohani saudara? Iblis bilang gini, gak apa-apa, kamu bertumbuh aja datang ke gereja. Kamu kan bisa nyembah sendiri di rumah. Kamu bisa kok
iman kamu bertumbuh. Nggak usah di komunitas, nggak usah. Saudara tahu kenapa iblis lakukan itu? Karena iblis takut. Iblis trauma. Karena 2000 tahun yang lalu ada sebuah komunitas di mana komunitas itu menjungkir balikan dunia. Dan dia mengerti kalau anak-anak Tuhan ada di komunitas, maka saudara akan menyelesaikan amanat agung. Saudara akan merubah kota saudara. Saudara akan merubah bangsa ini. Dan saudara pelajari sejarah. Kalau hari itu Thomas tidak ambil keputusan untuk keluar dari isolasinya, tidak pernah ada seorang rasul yang ke India yang matinya ditusuk lambungnya. Makanya saudara tahu iblis berusaha mengisolasimu. Datang aja ke gereja, bro, sis. Bayarlah perpuluhan, lakukanlah firman sendiri. Gak perlu komunitas-komunitasan. Kamu kan tahu, dulu pernah disakiti waktu di komunitas. Kenapa iblis coba taruh itu di hatimu? Karena iblis tidak mau kisah para rasul kembali terulang di akhir zaman ini yang akan membawa perubahan atas bangsa ini. 70% kekristenan terjadi ketika kisah para rasul. So, Grow Center Family, hari ini kalau engkau seperti Thomas tadi, kau mungkin trauma berkomunitas. Mungkin kau takut. Maukah engkau keluar? Mungkin 8 hari itu saya nggak tahu saudara apa yang dilakukan. Mungkin Petrus datang, Thomas udah, yuk masuklah udah. Kita juga sama-sama sakit kok ditinggal. Ayo masuk, udahlah datang aja lah. Yang penting kita ngumpul sama-sama. Dan hari ini, sebagai keluarga Grow Center kami mengundang saudara. Baik ada yang di YouTube maupun di tempat ini. Yuk, apapun masalahmu, memang komunitas di kita bukan komunitas yang sempurna. Makanya saya bilang begini saudara, komunitas itu adalah tempat untuk kita mempraktekkan, betul saudara? Nah masalahnya begini, kita itu datang ke komunitas, kita punya pola pikir gini. Gue bisa dapat apa di komunitas? Betul apa enggak? Karena kita kan diajar begini. Halo Pak, mau gabung gak klub golf? Benefitnya apa Bu? Yang kita carikan benefit. Saudara, komunitas itu bukan untuk saudara ambil benefit. Komunitas itu tempat kita mempraktekkan ini. Kalau saudara punya pola pikir, saudara datang ke komunitas untuk memberi, maka dengar, apa yang kita tabur akan ada waktunya kita tuai. Kenapa banyak orang waktu di komunitas gini, gua gak cocok gua gak dapat sesuatu di komunitas ini. Karena memang komunitas itu adalah tempat untuk mempraktekkan firman. Kalau memang di situ saudara, ketuanya kurang jago, saudara berasa lebih jago, involve dong, bagikan dalam hidupmu di situ. Kalau saudara pikir saudara lebih ngerti, sharing dong di situ, praktekkan supaya yang kurang ngerti itu jadi lebih ngerti. There is a community, saudara. Tempat di mana kita apa? Jalan sama-sama. Dan iblis ketar-ketir. Karena dia tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Wow Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dengan kata-kata dan waktu. Tapi biar firman-Mu ini Tuhan termaterai dalam hati kami. Jikalau ada anak-anak-Mu yang pernah kecewa, sakit Tuhan, pahit berkomunitas. Biar ketika mereka dengar firman ini, mereka putuskan seperti Thomas, keluar dari isolasi rohani. Dan mereka akan masuk dalam komunitas.
Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Amin.